Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PJOK kelas 9. Ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya di pagi hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kesehatan, serta keselamatan. Bagi yang muslim, saya pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Baik, minggu yang lalu Bapak kemarin tidak bisa memberikan pembelajaran karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, makanya mulai hari ini baru kita memulai lagi. Ya mungkin materi-materi yang lalu Bapak akan mengingatkan kembali ya bahwa semester ini materi yang akan kita pelajari adalah materi yang sudah diberikan ya. Terutama nanti yang tambahannya adalah untuk persiapan ulangan semester ganjil. Ya, nanti akan Bapak paling tidak untuk hari ini Bapak akan membahas tentang soal PTS, mungkin bertanya-tanya karena soalnya biasanya tuh hampir mirip-mirip ya. Pak, jawabannya kok hampir mirip, biasanya seperti itu ya. Baik, kita mulai saja. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Demikian juga dengan keluarganya. Mudah-mudahan semuanya bisa terhindar dari COVID-19 ya. Untuk pendidikan jasmani, materinya ya, mulai dari kemarin yang pertama adalah yang diberikan adalah materi pertama atletik, kemudian kebugaran jasmani. Setelah kebugaran jasmani ada materi aktivitas fisik. Kemudian satunya adalah ada 4 KD ya, tentang kebugaran jasmani, aktivitas fisik ya, terus kemudian masalah gizi seimbang. Itu materi-materi, tambah satu lagi senam gerak berirama ya, aktivitas gerak berirama. Itu materi-materi nanti yang akan diberikan di semester ganjil ini ya. Baik, kita mulai untuk membahas soal ya. Soal yang kemarin kalian bahas itu masih ada beberapa orang mungkin, tapi saya bahas mungkin nanti untuk yang susulan akan diberikan soal yang lain supaya adil ya, supaya kalian nanti tahu apa sih di mana kesalahan kalian di soal itu. Yang pertama kita membahas tentang kebugaran jasmani ya. Yang nomor 1, tes yang bertujuan mengukur kesanggupan sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal, baik dalam kondisi istirahat maupun bekerja, itu adalah apa? Ya, ada jawabannya. Ya. Yang A, tes kebugaran jasmani, yang B, tes antropometri, C, tes kardiovaskuler, D, tes kecepatan. Kira-kira jawaban yang benar itu mana ini? Yang berhubungan dengan ya. Tentu saja waktu kebugaran jasmani kan sudah diterangkan. Ya, ini tes yang bertujuan untuk mengukur kesanggupan sistem jantung, paru-paru, pembuluh darah. Ini berhubungan dengan biasanya VO2 max. Ya. Jadi yang cocok itu apa? Kalau tes VO2 max itu kan mengetes tentang berapa miligram untuk oksigen yang dihirup baik melalui jantung, paru-paru ya, dan pembuluh darah yang berhubungan dengan itu. Yang di sini ada tes kebugaran jasmani, tes antropometri, kira-kira yang benar mana? Ada tes kardiovaskuler, tes kecepatan. Ini juga berhubungan, kalau tes kardiovaskuler itu juga berhubungan dengan jantung ya. Yang benar adalah
jelas kalau ini harus betul semua ya. Karena kemarin ada hanya beberapa orang aja yang salah. Jawabannya adalah tes kebugaran jasmani. Karena ini memang menyangkut itu, kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, ada salah satu bentuk latihan kombinasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani adalah, dan ini juga mungkin di kelas 2 sudah diberikan, latihan kombinasi yang meningkatkan kebugaran jasmani itu apa? Di sini ada circuit training, ada interval training, ada shuttle run, ada squat jump, dan semuanya ini sebenarnya latihan kombinasi. Tapi mana yang paling betul? Ya, yang biasa. Kalau circuit training itu berarti ada beberapa tahapan. Misalkan ada kalau circuit training itu biasanya ada circuit 1, circuit 2, circuit 3 sampai mungkin 8 minimal. Kalau interval itu berdasarkan jeda, ada jeda-jedanya. Ya, kalau shuttle run itu lari, kemudian mengambil lari cepat, speed, mengambil rintangan, kemudian ambil sesuatu, kemudian kembalikan, nah itu shuttle run bisa. Kalau squat jump, ya gerakan squat jump. Jadi yang paling benar adalah circuit training, ya. Yang paling benar. Jadi latihan komunikasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani adalah circuit training. Kemudian berikutnya, nomor 3 ini, mohon ya diperhatikan teman-teman, biasanya ini kemarin hanya sambil tiduran, tapi ini kan membahas soal, mungkin harus diperhatikan, siapa tahu nanti ada yang ya, karena memang soal-soalnya banyak kan hampir sama seperti itu, cuma berbedaan nanti di jawaban aja. Yang ketiga, ciri latihan untuk daya tahan paru-paru. Tadi di nomor 1 itu sudah disinggung juga. Ciri latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung. Geraknya melibatkan otot-otot besar. Nah, otot-otot besar apa gerakannya itu? Yang A, berjalan dan berlari. B, bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Voli, tenis atau bulu tangkis. Yang D, push up, back up, chin up, dan sit up. Gerakan dari semua jawaban ini adalah ya memang melibatkan otot jantung dan paru-paru serta otot besar. Tapi mana yang paling dominan? Kan seperti itu. Ya. Itu paling dominan mana? Dan sesuai dengan kebugaran tubuh, ya, sesuai dengan aturan yang dipergunakan mana yang mana. Kalau bersepeda sama jogging, ya, dengan kecepatan tertentu, itu juga. Tapi yang paling benar ini mungkin jogging ya. Voli, tenis juga demikian. Tetapi ini bukan untuk mengukur daya tahan jantung paru-paru, ada ukurannya tersendiri. Backup, push up juga sebenarnya untuk daya tahan jantung paru-paru, tetapi tidak dominan banget itu ya. Semuanya pasti untuk mengukur daya tahan jantung dan paru-paru. Tapi yang paling dominan adalah ini, berjalan. Berjalan saja karena dengan jarak tertentu sama berlari. Berlarinya apa? Berlari ada lari 2,4 untuk mengukur, ada bip test. Berjalan juga ada. Ya, tesnya menggunakan berjalan. Itu yang dimaksud. Ya, jadi jawabannya yang benar A, berjalan dan berlari. Ya, nomor berikutnya nomor 4. Ya, di bawah ini yang bukan merupakan aktivitas fisik untuk mempertahankan kesehatan. Nah, untuk mempertahankan kesehatan. Ada jawaban kekuatan, ketahanan, kelentukan, sampai power. Ya. Yang bukan ini merupakan. Kemarin sudah dijelaskan di kebugaran, faktor-faktornya apa saja. Nah, di sini ada kekuatan, ketahanan, kelentukan, itu semuanya termasuk. Yang tidak adalah power, yang merupakan aktivitas fisik untuk mempertahankan kesehatan. Ini power. Kalau ketiga-tiganya ini merupakan komponen. Ya, jadi yang bukan ini adalah power. Ada power termasuk, tidak termasuk yang dominan. Gitu. Baik, yang berikutnya adalah nomor 5. Jenis makanan. Nah, ini tentang makanan. Yang tahu tentang pelajaran ini berhubungan dengan pelajaran biologi. Saya yakin kalau kalian ingat tentang pelajaran biologi itu juga berhubungan. Ya, jenis-jenis makanan yang kalian makan di rumah itu berhubungan dengan apa? Kalau misalkan mau diet juga hubungannya mesti dengan makanan. Dan tentu saja kalian mesti harus tahu ini.
Jenis makanan yang merupakan zat pembangun dalam tubuh manusia adalah zat pembangun, ya. Ada kan, ada zat tenaga, ada zat, ya. Zat pembangun daging, telur, ayam. Yang B, kacang, umbi, ikan. Tahu, tempe, sawo. Jenis makanannya zat pembangun apa saja? Ya, jenis makanan zat pembangun itu ya untuk pertumbuhan tubuh, ya. Yaitu bisa kacang-kacangan. Kemudian berupa tahu, tempe. Di sini ada sawonya, berarti bukan. Yang B, kacang ada, tapi yang lain ikan ada. Yang enggak, umbi. Umbi termasuk apa ini? Kalau umbi termasuk zat apa? Zat tenaga. Ya, ini sawo juga buah, termasuk apa? Vitamin. Di sini ada pisang, karbohidrat, nanas bukan. Berarti jawabannya daging, telur, dan ayam. Ya. Ada juga yang salah, ini berarti tidak tahu ini pelajaran biologi kemarin. Baik, lanjutnya nomor 6. Gizi seimbang. Gizi seimbang itu maksudnya apa sih? Ya, ini adalah susunan menu yang seimbang yang dapat memberikan apa? Yang dimaksud gizi seimbang ini ya kalorinya atau energinya, tadi zat tenaganya itu harus ada cukup, kemudian cukup protein, guna memenuhi apa? Guna memenuhi keperluan tubuh untuk pertumbuhan. Ya, kalau energi kan untuk zat tenaga, pengeluaran energi setiap hari itu. Kemudian cukup lemak. Lemak itu termasuk apa? Zat pertumbuhan, guna keperluan tubuh. Mungkin akan apa? Asam lemak yang tak jenuh. Menggunakan juga vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Berarti semuanya ini, jawaban ini benar karena mencakup semuanya. Ya, ini semuanya ini cukup kalori, cukup protein, cukup lemak, dan cukup vitamin. Ya, itu semuanya mendukung, karena makanya dinamakan gizi seimbang. Antara saya dan kalian, kemudian yang gemuk, porsinya pun berbeda, ya, keperluannya pun berbeda. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak sesuai lagi sekarang. Ya, sekarang sudah berubah semuanya. Kalau kalian lihat di TV itu kan masih gizi seimbang. Ya, kalian kalau makan, contoh makan nasi lauknya mie, sama saja makan karbohidrat, lauknya karbohidrat. Mana yang lain? Protein sama lemaknya ya mungkin ada sedikit, tapi kurang. Yang proteinnya untuk pertumbuhan, ya, lemak juga. Kemudian vitaminnya untuk apa itu? Zat pengatur. Ya, itu jawabannya semuanya. Kemudian berikutnya nomor 7. Tubuh harus memperoleh zat tenaga. Nah, tadi sudah diterangkan. Ini di sini ada muncul lagi. Untuk makanan yang dikonsumsi sebaiknya berasal dari mana? Kalau zat tenaga, tadi sudah disinggung juga. Ya, di sini ada karbohidrat, lemak, protein. Ada air, lemak, protein. Karbohidrat, lemak, vitamin. Ada karbohidrat, kalsium, protein. Ya. Zat tenaga di protein ada juga, di lemak ada juga, di karbohidrat yang paling dominan. Jadi jawabannya ini A. Di lemak ini ada, tapi di air tidak ada, di lain. Ya, kandungannya di lain. Ya, inilah kalau kalian hafal enak saja, tidak bingung. Ya, jadi yang A ini karbohidrat, lemak sama protein. Yang nomor berikutnya nomor 8, untuk memperoleh zat pembangun bagi tubuh. Maka mengonsumsi makanan ini berasal dari mana untuk pembangun? Tadi sudah disebutkan juga. Ya, untuk pembangun. Yang jelas tadi pembangun ada protein, ada lemak. Terus apalagi yang terakhir? Pembangun. Protein, lemak, di sini ada protein, mineral, vitamin, ada protein, mineral, kalsium. Yang benar ini adalah protein, ada lemaknya, plus air. Ya, ini yang benar. Yang di protein, lemak, air. Ini itu sama. Karena manusia pasti perlu air ini. 2/3 di tubuh manusia adalah berupa air. Berikutnya, nomor 9. Untuk memperoleh zat pengatur bagi tubuh, maka sebaiknya mengkonsumsi makanan yang gimana? Zat pengatur.
Kalau tadi zat pembangun, zat tenaga sudah, nah ini zat pengatur. Zat pengatur ini kalau tadi karbohidrat, zat apa? Tidak masuk, berarti yang A karena ada karbohidratnya. Yang B mineral, ada vitamin sama air. Gimana nomor B? Yang C lemak, vitamin dan air. Oh, lemaknya tidak. Mineral, kalsium, air. Oh, kalsium yang tidak. Berarti B jawabannya mineral, vitamin dan air untuk nomor 9. Ya. Baik, nomor 10. Dari dampak kurangnya aktivitas dan yang akan mengakibatkan banyaknya penumpukan lemak, ya. Jadi dampak dari kurangnya aktivitas ini selama di rumah kalian kan jarang melakukan, tapi mengakibatkan banyak penumpukan lemak ini. Dan hal ini akan dipicu berbagai penyakit, ya antaranya apa? Penyakit yang dipicu antara itu adalah ada A, penyakit jantung, penyakit keturunan, sakit perut, tekanan darah rendah. Mana yang kira-kira? Ya, yang berhubungan dengan lemak. Ya, jawabannya penyakit jantung. Kalau penyakit keturunan tidak mungkin, sakit perut ini berhubungan dengan kebersihan. Tekanan darah rendah ini juga berhubungan bisa dengan makanan, bisa dengan keturunan juga, ya. Jadi itu. Sekarang nomor 11. Latihan aerobik harus dilakukan dalam keadaan, ya, kecuali apa? Ini kecualinya salah nih. Kecualinya, oh betul. Latihan aerobik harus dilakukan dalam keadaan masa mengharumkan. Latihan aerobik itu harus dilakukan apa? Kecuali ya. Harus diadakan yang pertama menyenangkan, kedua menggembirakan, menyedua. Berarti kecuali mengharukan. Jawabannya kecuali ini. Latihan aerobik harus dilakukan dalam keadaan kecuali. Kalau menggembira harus sejuk, menyejukkan, senang, ya, gembira, riang, itu. Berarti kecuali ini, yang B. Lanjut, nomor 12. Pada dasarnya, tujuan seorang melakukan senam aerobik, ini baik di sanggar senam maupun di tempat tertentu adalah biasanya untuk apa? Apa untuk menjaga kesehatan? Kemudian untuk penyembuhan, bisa juga. Tapi yang utama apa? Untuk kesenangan. Kesenangan betul juga untuk menjaga kesehatan. Tapi yang utama yang paling benar biasanya adalah untuk menjaga kebugaran jasmani. Yang paling betul. Ya, jadi untuk menjaga kebugaran jasmani. Yang 13, ini ada gerakan-gerakan, soal yang gerakan-gerakannya sering kalian lakukan. Gerakan senam irama pada gambar di bawah ini adalah A. Jumping jack, knee lift, kicking, lung. Jadi mana jawabannya? Ini sering biasanya untuk pemanasan ini. Ya, gerakannya adalah jumping jack. Ya, kalau kena live itu mengangkat lutut, kicking gerakan menendang, lung juga melompat kanan kiri itu. Ya, jadi seperti itu. Lanjut nomor 14. Gerakan senam irama jalan di tempat dengan mengangkat kaki kira-kira setinggi betis. Lutut ditekuk 90 derajat, setiap kaki yang mendarat atau menyentuh lantai dimulai dari kaki, bola kaki dan berakhir ketemut. Ini kemarin pada saat saya terangkan ada contoh-contohnya. Ya, tentu saja kalian kalau belajar betul-betul tahu, gampang soal ini. Ada jogging, kalau jogging gerakan-gerakan lari, mersing gerakan seperti jalan di tempat, ya, kicking menendang, skipping. Berarti apa jawabannya? Mersing jawabannya, ya. Gerakan yang sesuai dengan ini, gerakan senam irama jalan di tempat, mengangkat kaki kira setinggi betis, ya, lutut ditekuk. Yang cocok adalah, yang sesuai adalah gerakan marching. Berikutnya nomor 15, gerakan gambar di samping menunjukkan gerakan apa? A. Berdiri, jongkok, push up. Latihan mengubah posisi tubuh, squat thrust. Gerakan squat thrust itu seperti apa? Kemudian pull up, squat jump. Squat jump kalian tahu sendiri, pull up juga tahu sendiri, yang menggunakan rest out diangkat, ya, dagunya naik. Kemudian latihan mengubah posisi tubuh hampir mirip. Kemudian push up berdiri, jongkok, push up. Ini berdiri lagi.
Yang ini mirip ini, ya. Kalian terkecohnya bisanya ini berdiri, jongkok. Pak, bener Pak ini. Padahal yang dimaksud adalah latihan mengubah posisi tubuh, gerakan squat thrust. Karena dari berdiri posisinya seperti push up, kemudian berdiri lagi. Itu adalah gerakan squat thrust. Itu yang membedakan dengan yang A. Ya, ada juga banyak yang menjawab berdiri jongkok karena tidak teliti. Gerakan ini sudah dilatih, sudah kalian gerakan juga, ya. Itu jawabannya. Baik, soal nomor 16. Ya, makanya katanya, Pak, soal-soal PJUK kok hampir mirip-mirip, yang ini benar, yang ini benar, ya mana yang paling benar, karena seperti itu biasanya. Makanya saya lihat kalau kalian tidak belajar benar-benar, ya selamanya soal hasilnya tidak maksimal gitu ya. Janganlah diduakan PJOK itu. Sama dengan pelajaran yang lain. Jangan cuma prakteknya doang, tapi teorinya, ya. Jadi saya mohon ini anak-anak siswa yang lain, karena hasilnya setiap kali ulangan seperti itu. Pak, hari ini saya cuma belajar matematika, padahal biasanya ada yang PJOK atau mungkin dengan bahasa Inggris. Nah, yang utama saja. Semuanya sekarang sama. Jadi kalau kalian PJOK-nya hasilnya jelek, ya sudah, nanti bisa tidak lulus juga, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 16. Yang tidak termasuk kebugaran jasmani adalah, nah ini Pak, semuanya kan kebugaran jasmani, ya, tetapi ada syarat-syaratnya ya. Di sini ada bola kaki. Ini yang tidak termasuk kebugaran jasmani. Ini ada lari cepat, ada jogging, ada bola kaki. Ini sebenarnya yang salah soalnya ini. Ya, yang termasuk kebugaran jasmani, bukan tidaknya dicoret. Nah, bonus satu lagi nih. Berarti karena soalnya salah. Ya, karena untuk mengukur kebugaran jasmani sebenarnya satu dengan jogging. Bola kaki, maraton, lari cepat itu tidak termasuk. Ya. Jadi jawabannya ini adalah jogging sebenarnya. Karena diukur dengan waktu tertentu, ya. Jadi ini satu nomor 16 kalau seandainya bonus. Soalnya yang termasuk kebugaran jasmani adalah ini jogging. Yang lain lari cepat, bola kaki, maraton tidak. Ya, jadi soalnya salah, kelebihan tidaknya itu. Ya, baik, nomor lanjutnya nomor 17. Syarat memiliki kebugaran jasmani yang baik. Ya. Itu di awal sudah disinggung ini, cuma dibolak-balik tetapi masih bingung ya. Tapi di sini ada nih cirinya. Yang A, jantung, paru-paru, peredaran darah dalam keadaan baik sehingga tubuh seluruhnya dapat menjalankan fungsi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian B, tidak mudah capek tanpa kelelahan yang berarti. Itu juga betul. Tahan bekerja lama, ya. Orang syarat memiliki kebugaran itu, ya. Ini tidak mudah stres. Ini juga termasuk kategorinya, tapi yang paling benar ada nih satu. Syarat memiliki kebugaran jasmani yang baik. Di sini ada A, jantung, paru-paru, peredaran darah dalam keadaan baik sehingga tubuh seluruhnya dapat menjalankan fungsinya dalam waktu yang cukup lama. Tapi tidak mudah capek tanpa kelelahan yang berarti itu adalah karena syaratnya bukan tidak mudah syaratnya berarti yang A, yang lengkap ini. Yang B juga benar ini. Kalau artinya berarti kebugaran itu tidak mudah capek tanpa kelelahan yang berarti. Itu arti dari kebugaran jasmani sebenarnya. Tapi karena syaratnya memiliki kebugaran jasmani, yaitu fungsi jantung, peredaran darah dalam keadaan baik sehingga tubuh seluruhnya dapat, karena bersinergi semuanya ini. Ya. Nomor 18, ciri kesegaran jasmani yang baik, ini ada ciri lagi. Ya, kesegaran jasmani, kalau tadi kebugaran, ya, tidak mudah capek, bekerja sama. Kalau ini jawabannya tahan terhadap penyakit, semuanya segar, ya, tahan bekerja lama. Ini semuanya benar. Ya, tidak mudah capek, tanpa kelelahan yang berarti, tahan bekerja lama, ya, semuanya benar. Berikutnya nomor 19, istilah lain tingkat kesegaran atau kebugaran jasmani. Ya, apa ini? Ada physical fitness, ada physical endurance, ada physical
education. Kalau physical education itu apa? Pendidikan jasmani. Physical fitness. Physical endurance, ketahanan. Jadi yang benar mana ini? Physical fitness. Nomor 20, daya tahan kardiorespirasi. Kardiorespirasi itu apa? Ya, menyangkut otot-otot. Untuk daya tahan kardiorespirasi otot jantung, ya, berhubungan dengan otot paru-paru. Jadi jawabannya yang meliputi daya tahan ini meliputi ada otot jantung, ada paru-paru, saraf, pembuluh darah, ada ini yang C, ada otot jantung sama, ya. Tapi di sini ada otot besar, ya. Berarti bukan, kalau ada otot besar bukan karena daya tahan kardiorespirasi yang ditanya. Berarti otot besar juga salah ini, ya. Otot besar itu salah. Jadi yang adalah otot jantung, otot paru-paru, saraf, dan pembuluh darah. Inilah kombinasinya kalau olahraga itu sampai kepada pelajaran-pelajaran biologi ini. Nomor 21. Kemampuan melakukan suatu tugas tertentu yang memerlukan usaha otot. Ya. Kemampuan melakukan sesuatu tugas tertentu yang memerlukan usaha otot disebut otot. A. Physiological fitness. Yang B. Fitness. Physical fitness. Physical endurance. Kemampuan melakukan suatu tugas memerlukan usaha otot. Daya tahan. Berarti jawabannya physical endurance. Jawabannya D. Physical endurance. Nomor 22. Yang tidak termasuk komponen terpenting dalam mencapai kebugaran fisik adalah yang tidak, ya. Yang tidak termasuk komponen terpenting kebugaran fisik. Daya tahan kardiorespirasi penting, kekuatan penting, kelincahan penting, kayaknya kelentukan, ya, kan ini berhubungan dengan otot kelentukan. Ya memang termasuk, tetapi tidak terlalu penting gitu loh dimaksud. Ya, jadi jawabannya C, kelentukan. Kemudian 23 faktor yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam membuat program latihan. Seandainya kalian membuat program latihan di rumah itu apa yang perlu dipertimbangkan? Teorinya, wah cuma teori itu enggak terlalu penting itu. Waktu latihan, waktunya bisa pagi, bisa sore. Tempatnya, apakah mempengaruhi? Yang D, frekuensi. Tentu saja frekuensinya, ya, jarak latihannya itu. Ya, jarak artinya pagi, sore. Berapa jam? Kalau untuk atlet itu biasanya kalau 6 jam ya pagi 3, sore 3 jam gitu ya. Berarti ini frekuensi latihannya yang harus diperhatikan. Jawabannya D. Berikutnya nomor 24 ini beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan dari makanan yang kurang sehat. Nah, ini gimana kalau nggak jaga kebersihan akibatnya, ya. Ini ada diare, ada kolesterol meningkat, obesitas, tekanan darah stabil, ya, ini gampang soalnya. Tentu saja apa jawabannya? Di diare, ya, kalau berhubungan dengan kebersihan. Nomor berikutnya, nomor 25. Kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persen dinamakan apa? Ini melakukan gerak, ya, dengan apa ini? Berhubungan gerak seluas-luasnya. Berhubungan dengan apa? Persendian. Dinamakan ampang. Pertama, kekuatan, keseimbangan, daya tahan, kelenturan. Jawabannya kelenturan. Ya, berarti kelenturan ini jawabannya. Ya, jawabannya kelenturan. Berikutnya, peregangan yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama dinamakan peregangan yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh, ya, atau anggota tubuh secara berirama. Pasif, dinamis, tidak ada yang benar, statis.
Ada pasif, ada gerakan statis, ada gerakan dinamis yang biasa dilakukan pada saat setelah stretching. Kalau stretching kan gerakan statis ya. Kalau ini berarti gerakan dinamis. Jawabannya B, dinamis. 27. Contoh aktivitas fisik ringan adalah, ya, ini ada aktivitas fisik, ini soalnya sudah mengacu kepada gerakan aktivitas yang ringan. Mengangkat barang yang berat-berat, oh sudah bukan ini. Aktivitas fisik ringan, di sini berat-berat besi segala diangkat. Bukan ya, yang berhubungan dengan aktivitas di rumah. Ya. Yang B, menyapu, mengepel, mencuci baju, mencuci piring, bermain. Yang C, ya tentu saja aktivitas yang bisa dilakukan di mana saja, dan itu juga bukan. Peregangan, mulai dengan perlahan-lahan, tanpa kekuatan, nah ini kegiatan sedang, sampai pada bisa memulai dengan tangan, kaki, senam tai chi, ini aktivitas sedang. Berarti jawabannya adalah B, menyapu, mengepel, mencuci baju, itu termasuk aktivitas ringan sebenarnya yang harus dilakukan di rumah. Ya, kalau kalian membantu itu jangan sambil ngedumel. Nah, itu ibaratnya sambil olahraga, mencuci baju, karena tidak pernah itu kan, mencuci piring. Bantulah orang tua kalian ini pada saat ini, ya, banyak nganggurnya. Ya, ini contoh-contoh aktivitas ringan yang bermanfaat di rumah. Berikutnya nomor 28, aktivitas berat itu seperti apa? Tadi sudah disebutkan kan, ini ada menempel, rapuh, menyempel, salah. Ya, kemudian peregangan mulai dengan perlahan-lahan, ini juga aktivitas sedang. Nah, jadi jawabannya mengangkat barang yang berat-berat, karena aktivitas berat itu mengangkat besi, berlari dengan jarak yang jauh, itu merupakan aktivitas yang berat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dan yang sudah terlatih mungkin. Nomor 29, jelaskan yang dimaksud aktivitas fisik. Apa tuh aktivitas fisik? Nih, aktivitas fisik adalah peregangan dimulai dengan perlahan-lahan tanpa kekuatan, sentakan, lakukan secara teratur untuk 10-20 detik. Kemudian aktivitas fisik adalah sangat berguna bagi kesehatan selain menguatkan kekebalan. Aktivitas fisik adalah seseorang yang melakukan aktivitas dengan menggunakan fisik atau membuat tubuhnya mengeluarkan keringat atau membuat tubuh bergerak. Yang D, aktivitas fisik adalah dapat mencegah penyakit karena mampu membuat tubuh menjadi kuat dan kebal, apalagi melakukan aktivitas fisik, keringat akan keluar dan membuat tubuh bereaksi. Yang mana ini jawabannya? Pak, sulit katanya kemarin seperti itu. Jawabannya kok hampir mirip semuanya. Ya memang kalau yang A bukan, ya. Aktivitas fisik adalah peregangan, merembahan perlahan-lahan kekuatan. Ya hampir mirip ya, hampir betul ini. Itu juga aktivitas fisik, tetapi apa sih artinya? Yang B juga bukan. Yang C, aktivitas fisik adalah yang C. Seorang yang melakukan aktivitas dengan menggunakan fisik atau membuat tubuhnya mengeluarkan keringat. Kalau aktivitas fisik adalah dapat mencegah penyakit itu manfaatnya mungkin, ya. Jadi jawabannya yang benar adalah C. 30. Salah satu lomba lari cabang perlombaan atletik yang dilakukan secara bergantian atau beranting adalah ada lari estafet, lari gawang, lari sprint, lari maraton. Ya tentu saja ini lari estafet atau lari ini sambung, ya. Berikutnya, teknik start yang digunakan dalam lari untuk pelari pertama dilakukan dengan cara untuk lari estafet. Ini lari pertama menggunakan apa? Start, jongkok, ban start atau start jongkok. Ya. Kemudian untuk yang pelari kedua, ini ada soal berikutnya. Ya, di 32. Teknik start yang digunakan dalam lari estafet untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat dilakukan dengan cara mana? Berdiri, jongkok, melompat, melayang, merayap. Yang benar adalah yang A, flying start, ya, start melayang, yang digunakan pada lari estafet.
untuk pelari kedua. Berikutnya nomor 33, jarak penerimaan tongkat. Ini sudah pernah diterangkan ini kemarin pada saat pertemuan sebelumnya. Ini ada jaraknya, jarak penerimaan dan pemberian dalam tongkat dalam perlombaan lari sambung. Namanya apa di dalam pemberian? Ini jaraknya antara 15 sampai 20. Jawabannya A. Namanya apa? Whistle, W-I-S-S-E-L. Namanya whistle ya. Ini namanya whistle, jaraknya sekian. Kemudian nomor berikutnya. Nomor 34, untuk pelari pertama pada lari estafet, tongkat estafet itu harus dipegangnya gimana? Kalau dipegang di start, nah ini ada di garis startnya, atau di belakang garis start, di depan garis start, atau jauh dari garis start. Tentu saja tidak boleh melebihi, ya di belakang garis start yang benar. Jawabannya B. Nomor 35, start yang dipergunakan dalam lari estafet adalah start yang dipergunakan dalam lari estafet. Ini tadi sudah ada soalnya, ini ada lagi ya. Tetapi di sini start jongkok untuk pelari pertama dan start melayang untuk pelari yang berikutnya. Bukan berdiri. Ada yang jawab berdiri tuh. Kelihatannya berdiri, tapi sebenarnya start melayang yang digunakan. Kalau berdiri kan berdiri siapa saja. Untuk maraton itu lari start berdiri. Tapi kalau sudah flying start melayang digunakan untuk lari 2, 3 dan seterusnya. Nomor 36, dalam penerimaan tongkat estafet terdapat 2 teknik antara lain. Apa? Dalam penerimaan tongkat estafet dapat ada 2 teknik antara lain apa? Yaitu visual dan pemberikan visual dan non visual. Ya, di sini jawabannya D, visual dan non visual. Ya, itu jawaban yang benar. Nomor 37, pada saat pergantian tongkat estafet, di mana pelari yang akan menerima tongkat estafet itu tidak menengok ke belakang. Tidak menengok ke belakang. Apa namanya itu? Berarti tidak melihat, sama saja non visual. Kalau melihat ke belakang jawabannya visual. Ya, itu. Ini jawabannya non visual. Kemudian ini tadi sudah disebutkan nomor 38 soalnya, istilah lain dari daerah pergantian tongkat estafet itu apa namanya? Ini ada vessel zone, ada yang jawabnya Widen, ada yang jawabannya Wonsel zone. Namanya whistle, W-I-S-S-E-L zone. C jawabannya. Hanya apa namanya kalimatnya aja nih. Tapi kalau nggak tahu kemarin nggak nyimak ya kalian nggak akan tahu. Nomor 39, pelari pertama harus mempunyai kemampuan sebagai berikut. Ya, di dalam lari estafet itu terampil bertanggung jawab sebab mempunyai tugas ganda, yaitu penerima pemberian. Tidak, karena pelari pertama harus melakukan start. Ya, berarti jawabannya yang ada startnya, mempunyai kemampuan start yang baik dalam melakukan lari dengan baik. Kemudian kalau jawab 400 meter karena larinya nikung, ya, berarti lari dengan baik di tikungan, mempunyai kemampuan lari dengan kecepatan yang tinggi yang pertama. Tetapi daya tahannya kurang apabila dibanding dengan pelari yang lain, biasanya seperti itu ketentuannya. Jadi jawabannya D ini yang benar. Ya, berikutnya. Ini ada gambar, kemarin juga disebutkan gambar cara yang menunjukkan cara penerimaan dan pemberian tongkat yang benar dengan cara visual. Visual berarti menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang. Jawabannya yang mana ini? Dilihat, kalau menoleh ke belakang berarti kalau yang jawaban pertama salah, yang gambar 1, yaitu telapak tangan menghadap ke atas. Seharusnya telapak tangan yang menerima menghadap ke bawah. Ya, yang memberikan tongkat dari bawah ke atas. Berarti jawaban yang B yang benar. Kalau D dari atas ke bawah itu masih salah. Kalau yang C masih salah juga nih. Bisa ribet kalau yang C ini. Yang benar adalah yang B. Ya. Baik, itu ya mungkin pembahasan soal yang kemarin kalian sudah kerjakan
Yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti materi-materi yang kurang berikutnya adalah akan diberikan pertemuan berikutnya, ya. Karena hari ini kalau nggak dibahas pasti kalian akan nanya-nanya lagi, ya. Semua soal ini ada di buku sebenarnya, ya. Kalau kalian buka buku paket itu kemarin juga banyak soal yang ada di sini, karena nih soalnya juga ada yang ambil di sini, ada yang dibikin, ada yang sudah diterangkan semuanya, ya. Tidak keluar dari itu. Materinya saya ulangi lagi, kebugaran jasmani, kemudian aktivitas gerak berirama, kemudian atletik, yang terakhir aktivitas fisik. Ya, itu ada 4 KD, jadi yang harus kalian perlukan silakan dibuka lagi, ya, dipelajari lagi untuk persiapan ujian sekolah semester ganjil, ya, karena semuanya di Samarinda nanti mungkin sama, ya, mungkin karena soal ini termasuk soal yang standar. Kalau menurut saya standar untuk SMP 1, ya, saya yakin kalian kalau soal yang lain mungkin akan lebih mudah nanti dapat mengerjakan, ya. Karena memang soalnya ini harus belajar betul-betul, tanpa belajar tidak akan bisa, ya. Sudah mengacu juga kepada hot, ya, jangan hot di rumah terus, ya. Baik, untuk kegiatan hari ini, ya, pembahasan soal hari ini, mudah-mudahan ini bisa kalian pelajari lagi supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Apabila nanti kalian ingin bertanya, bisa saja, ya, hubungi Bapak, bisa lewat WA atau mungkin nanti kita langsung di pembahasan di Google Classroom bisa juga, ya. Walaupun nanti akan di chat, akan saya berikan soal-soal, kemudian kalian mengerjakan juga, ya. Tapi untuk minggu berikutnya, nanti ada pertemuan berikutnya, berarti akan saya tambahkan materi-materi yang untuk persiapan ujian sekolah, ya, yang nanti akan saya berikan itu, ya. Ya, materi ada banyak materi yang masih belum ini, ya, terutama tentang kebugaran itu belum semuanya. Ini kemarin kan hanya kebugaran baru separuh aja yang diberikan, sama aktivitas fisik, ya. Atletik ada 1, itu untuk persiapan ujian sekolah. Jadi se-Samarinda nanti sama ini soalnya, ya. Jadi makanya kalian harus betul-betul. Kemudian saya ingatkan bagi siswa yang belum mengikuti, mohon segera hubungi nomor Pak Dwi, nanti akan diberikan tugas, ya. Jangan sampai kosong. Ada beberapa siswa, ya, saya hafal namanya, ada beberapa siswa yang masih kosong, ada di kelas-kelas yang, karena semuanya ada 11 kelas itu. Jadi mohon nanti yang belum mungkin saya akan berkoordinasi juga dengan wali kelas, ya. Mungkin untuk hari ini itu saja, ya. Mudah-mudahan kalian nanti di rumah dapat menjaga. Oh, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau memang ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin bisa dibacakan, Pak. Ada dari pertanyaan dari Putri Sapiraning Menur nih, kelas 9A. Oh ya, gimana Pak? Pak mau nanya, frekuensi latihan itu maksudnya bukan kayak berat atau ringannya suatu latihan, Pak? Oh, frekuensi latihan itu bukan beratnya, tapi waktunya. Contoh tadi, ya, dalam satu waktu satu hari itu frekuensinya itu kalau misalkan 6 jam ya pagi sama sore, itu maksudnya seperti itu frekuensinya. Misalkan waktunya harusnya 2 jam, harus dibagi 2 gitu kan. Kalau ada permainan 45 menit kali 2, nah itu kan sama saja tuh jarak jedanya itu, ya. Frekuensinya juga bisa dikatakan bukan beratnya, bukan berat ringannya, tapi yaitu waktu, jarak antaranya itu frekuensinya, ya. Frekuensinya ada yang latihan frekuensinya semakin dekat. Cara melaksanakannya umpamanya pada saat melakukan sprint, ya, itu diganti frekuensi latihan. Nah, ini umpamanya setelah melakukan 1 menit melakukan lagi, nanti setelah melakukan 2 menit melakukan lagi. Nah, seperti itu, ya, jarak-jarak seperti itu. Kalian juga kan kalau melakukan sirkuit training juga ada frekuensinya itu, ya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, silakan. Bagus. Pertanyaan berikutnya ada lagi nih, ya, dari Akila, ya. Pak, saya ingin bertanya, apakah ada buku penunjang pada pelajaran PJOK? PJOK tidak ada buku penunjangnya, ya. Saya patokan semuanya ada yang buku yang kalian ambil di perpustakaan, semuanya ada di situ, ya. Kecuali kalian mau
mau beli buku saya, hasil karya saya sendiri silakan. Tapi itu tentang basket. Ya, itu. Jadi tidak ada buku penunjangnya. Tapi kalau mau nyari di sana boleh gitu. Kalian anu sendiri, tapi saya tidak anukan karena materinya sudah ada semuanya ya. Kalian bisa cari di apa namanya di Google, Mbah Google itu atau YouTube yang lainnya itu juga kan bisa juga. Ya, tanya ke Mbah Google itu. Ya, baik itu. Ada 9A itu yang tanya. 2 orang aja yang tanya. Oh iya, ada satu lagi nih yang bertanya nih. Saya mau nanya, hari ini kan pembahasan soal kemarin ya Pak. Nah, kenapa di sini saya salahnya sedikit, tapi kenapa nilainya rendah Pak? Oh, ya. Baik, ya. Karena ini saya juga apa namanya ya, Pak, saya kok merasa benar ya. Karena bukan saya yang ngoreksi. Ini sudah langsung dari berarti mungkin ada kesalahan-kesalahan apakah kemarin dari apa namanya? Saya yakin saya kunci sesuai dengan apa yang saya anukan, artinya kuncinya seperti itu. Berarti kalau kalian merasa ya itu mungkin settingan dari mana Pak Sam? Dari dinas mungkin ya Pak ya? Ini soal apa kemarin Pak? PJOK, iya. Soal dari ini yang PTS Pak. Dari SSE udah masuk. Di SSE sama Google Classroom. Ada yang di SSE, ada yang di Google Classroom itu. Ya mungkin, iya sudah. Artinya mungkin juga ya, mungkin merasa benar, nggak tahu kuncinya salah gitu kan. Mungkin seperti itu ya. Jadi bisa aja nanti kita bahas lagi, nanti bisa chatting sama Pak Dwi, Pak saya merasa betul, saya kan tahu yang kalian betul-betul mengerjakan sama yang enggak. Yang jawab, yang apa namanya ngumpulkan tugas sama enggak ini. Ya, nanti masa disamakan kan tentu saja dibedakan itu nanti. Ya. Ada pertanyaan terakhir ini? Safia Sahibah. Oh ya, ada Safia Saibah. Pak, bedanya kelentukan sama kelenturan apa? Nah, ini bagus pertanyaan ini. Kelenturan sebenarnya hampir sama. Lentur sama lentuk, gitu kan? Iya, hampir sama, tapi memang beda, ada bedanya. Ya, kelenturan, kelentukan ini hampir sama, ya. Cuma memang ada perbedaannya. Perbedaannya apa coba? Kalau lentur. Lentuk apa lentur? Ya, di bahasa Indonesia apa ini, Pak Marsono? Ada ini. Ya, tapi digerak tapi beda. Ya, jadi kelenturan anu di bahasa olahraga itu nanti ya. Apa namanya? Kalau kayang itu lentur apa lentuk? Lentur itu ya, tubuhnya lentur. Kalau kelentukan itu yang berhubungan ototnya ke depan. Bentuk tubuhnya umpamanya apa namanya? Mencium luntut. Nah, itu tubuhnya lentuk. Tapi kalau sudah berhubungan dengan kayang ada kekuatannya, nah itu kelenturan tubuhnya ini lentur, ya ada. Tapi beda dengan apa namanya gerak lentuk, lentuknya itu lentuk tubuhnya itu, ya lentuk kadang bukan berarti lentur gitu loh, itu perbedaannya. Ya, contoh ke depan mencium lutut, nah itu kan tidak terlalu, yang tidak bisa mencium lutut itu berarti mungkin yang perutnya apa namanya, yang perutnya gede, nah tapi ininya otot kakinya juga mungkin terlalu kaku ya. Nah otot kakinya tidak lentur gitu loh ya, bukan lentuk, itu perbedaannya pemakaiannya mungkin itu Pak Sam. Ada lagi Pak? Oke, itu perbedaannya ya, intinya hampir sama sih, cuma perbedaannya itu untuk penggunaannya. Baik, mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi. Oh, ada lagi nih yang bertanya. Apa? Pak, saya mau nanya untuk soal nomor 40. Iya. Atau pemegangan tongkat Estafet. saya belajar di buku paket perpus itu jawabannya digambar antara 1 dan 4. Itu gambar 2 itu yang non visual, bedanya di mana ya Pak? Kalau non visual tidak melihat. Nah, benar. Kalau jawabannya visual, ini yang jawabannya adalah nomor 2 tadi kan. Non visual itu tidak melihat ke belakang, ya. Kalau non visual kan tidak melihat ini. Jawabannya memang betul antara nomor 1 yang A sama D. Betul itu kalau di buku apa panduan.
Karena non visual itu tidak melihat, supaya pada saat melihat tidak jatuh, telapak tangan harus menghadap ke atas, ya. Jadi dari yang memberikan dari atas ke bawah atau didorongkan. Nanti kita akan praktek, ya, supaya kalian merasakan, ya. Jadi yang jawabannya karena nomor soal 40 itu visual, jawabannya adalah B. Dari bawah ke atas, telapak tangan menghadap ke bawah. Nanti kita praktekkan, kita buktikan. Ya, karena memang kalian harus mencoba ini. Kalau hanya cuma melihat gambar aja, kemarin kan ada gerakannya itu. Ya, jadi seperti itu. Memang harus di olahraga, kita harus mengetahui setelah melihat, kita merasakan. Itu jawabannya ya, Nak. Ya, mungkin itu saja. Karena waktu juga, ya. Waktunya sudah habis, sudah cukup. Mudah-mudahan nanti yang mau bertanya lagi bisa langsung ke Pak Dwi atau lewat pembelajaran yang lain, bisa lewat chat WA atau yang lainnya. Baik, untuk hari ini sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian tetap dalam keadaan sehat. Berdoa mulai. Selesai? Baik, untuk pagi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.